Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, bagi orang-orang yang beriman, surga adalah tujuan akhir dari perjalanan panjang yang dialami saat ini. Memasukinya merupakan suatu harapan yang sangat besar bagi umat Islam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan supaya kita bisa mendapatkannya. Akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan manusia akhirnya terhalang untuk masuk ke dalam surga. Hal ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita sebagai umatnya dapat menjauhi perkara tersebut. Lantas, apa saja hal yang menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam surga itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Orang yang berperilaku sombong. Sombong adalah merasa dirinya lebih dan memandang orang lain rendah di matanya. Perilaku ini amatlah berbahaya jika sampai ada dalam diri setiap orang. Iblis adalah makhluk pertama yang melakukan kesombongan ini sehingga menyebabkan dirinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berperilaku sombong menyebabkan dirinya tidak dapat masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan seberat biji sawi di dalam hatinya. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya semua orang senang bajunya bagus, sendalnya bagus, apakah itu kesombongan? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Di antara bahaya sifat sombong di dalam diri adalah menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 72. Orang yang suka berkhianat. Berkhianat adalah mengingkari janji atau amanat yang telah diberikan kepadanya. Al-Munawi rahimahullah berkata, khianat adalah menyia-nyiakan amanah. Pendapat lain mengatakan, khianat adalah menyelisihi kebenaran dengan membatalkan perjanjian secara rahasia. Para ulama bersepakat bahwa khianat adalah termasuk ke dalam salah satu dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Orang-orang yang masih tetap berperilaku khianat dalam hidupnya akan menjadi sebab dirinya terhalang untuk masuk ke dalam surga dan menjadi jalan untuk masuk ke dalam neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Orang yang mati dalam keadaan berhutang. Seorang muslim wajib berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan diri dari himpitan ekonomi termasuk hutang.
Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati jenazah seseorang yang memiliki hutang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Orang yang meninggal masih membawa hutang dan belum dilunasi oleh ahli warisnya, maka kelak di akhirat hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana atau di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita untuk selalu berlindung dari hutang. Hal ini Nabi selalu lakukan ketika sholat, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berdoa di akhir sholat atau sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Lalu ada yang berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau sering meminta perlindungan dalam masalah hutang? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika orang yang berhutang berkata dia akan sering berdusta, jika dia berjanji dia akan mengingkari. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah beberapa perbuatan yang menyebabkan seseorang terhalang untuk masuk ke dalam surga. Sudah selayaknya kita sebagai umat Islam untuk menjauhi hal-hal tersebut. Barang siapa yang dalam hidupnya terbebas dari rasa sombong, berkhianat dan berhutang, maka mereka atas izin Allah akan masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang datang pada hari kiamat dalam keadaan bebas dari 3 perkara, yaitu takabur atau sombong, berkhianat, dan hutang, maka mereka akan masuk surga. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا